Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Asus akhirnya ngeluncurin lini kartu grafis tanpa kabel perdana mereka, GeForce RTX 4070 BTF. Ya, kartu grafis ini beneran enggak pakai kabel alias koneksinya bakal melalui konektor jenis baru yang disebut GC-HPWR. Apa sih itu? Konektor ini merupakan port buat menggantikan konektor tradisional 12V HPWR, 8 pin yang masih pakai kabel. GC-HPWR bisa kasih daya sampai 600 watt tanpa kabel apapun dan sistemnya mirip kayak konektor PCIe. Tapi tentunya jenis konektor ini butuh motherboard khusus. Secara spesifikasi sendiri, Asus GeForce RTX 4070 BTF punya clock speed 2,52 GHz dan 5888 CUDA cores dengan kapasitas memori sampai 12 GB. Dari segi desain dan tampilan pakai warna putih dan turquoise yang bikin tampilan kelihatan fresh dan bersih. Harganya sekitar 14,7 jutaan rupiah di Cina. Perangkat wearable makin populer di berbagai kalangan masyarakat. Setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan ini, Canalys ngumumin kalau pasar wearable global udah ningkat cukup baik di penutupan kuartal 2 2023. Total pengiriman wearable meningkat 6% dari tahun ke tahun dan yang udah kejual sebanyak 44,2 juta unit secara global dalam 3 bulan terakhir. Brand Apple duduk di posisi pertama dengan jumlah pengiriman sebanyak 8,1 juta unit. Tapi pangsa pasar nurun jadi 18% ketimbang tahun lalu. Kalau dari riset Canalys, perangkat wearable bakal terus tumbuh dan berprospek dalam jangka panjang. Perangkat wearable emang semakin bejibun dengan model yang beragam. Nah, kalian sendiri punya wearable apakah? Qualcomm udah resmi ngumumin Snapdragon 7S Gen 2 chipset dengan proses 4 nanometer yang jadi solusi baru buat platform mobile di smartphone kelas menengah dengan budget lebih terjangkau. Dalam rilis resminya, Snapdragon 7S Gen 2 ini punya NPU Qualcomm Hexagon, generasi berikutnya buat ningkatin jaringan AI, serta Qualcomm Sensing Hub yang dilengkapin sama sistem AI berdaya rendah yang bisa selalu aman dan aktif buat digunain. CPU-nya sendiri mengusung octa-core dengan kecepatan maksimal 2,4 GHz, konfigurasinya 4 core Cortex A78 2,4 GHz dan 4 core Cortex A55 1,95 GHz. ISP-nya pakai Qualcomm Spectra 12 bit yang bikin smartphone bisa menangkap foto kualitas 4K HDR. Kalau soal konektivitas sih ngandelin Qualcomm Fast Connect 6700 yang udah punya dukungan Wi-Fi 6E berkecepatan sampai 2,9 gigabit per second. Singkatnya, SoC ini diposisikan lebih rendah dari Snapdragon 7 Plus Gen 2. Fabrikasinya sama, begitu pula fitur-fiturnya mirip. Namun clock speed maksimalnya dipangkas dibanding Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang maksimalnya 2,9 GHz. Gimana nih menurut kalian SoC baru Qualcomm ini? Ada kejadian lucu yang baru-baru ini kesebar di TikTok dari seorang pengguna iPhone yang bagiin pengalamannya waktu nonton Taylor Swift. Kalau kamu suka konser, pasti ngerti banget gimana rasanya mau ngambil foto sang idola, tapi kamera malah ngeblur. Nah, karena itu pihak yang bersangkutan jadi nyewa Samsung Galaxy S23 Ultra. Ia juga sempet bandingin hasil rekaman videonya dan hasilnya kelihatan jelas. S23 Ultra lebih detail. Dengan kemampuan zoomnya yang tinggi banget, pengguna bisa foto dengan zoom optikal sampai 10 kali dan hybrid zoom sampai 100 kali. Eits, jangan gelo dulu nih pengguna iPhone. Akhirnya ada fitur periscope zoom di kamera iPhone 15 series terbaru, yaitu versi Pro Max. Kemampuan zoom optikalnya bisa 3-5 kali zoom. Nah, kalian lebih pilih yang mana nih? Caviar, brand barang mewah asal Dubai, turut meluncurkan edisi khusus buat model iPhone 15 Pro dan Pro Max dengan desain mahal berbalut emas. Ada beberapa desain yang bisa kamu pilih. Salah satunya Ultra Gold dengan rangka yang terbuat dari emas 18 karat, sementara logo Apple berbahan emas 24 karat. Model iPhone 15 Pro Ultra Gold dijual mulai dari 136 jutaan rupiah, kalau versi Pro Max-nya sekitar 148 jutaan rupiah. Ada juga versi Ultra Black yang punya logo Apple emas 24 karat dengan rangka yang terbuat dari titanium kelas penerbangan. Selain kedua,
beberapa versi tersebut, ada juga versi Starry Night, Titan, dan Dark Red yang cakep abis. Yang versi iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max ini terbatas loh, cuman 99 unit. Baru-baru ini, analis keamanan menemukan alat chatbot yang mirip sama ChatGPT, tapi dirancang buat para hacker. Chatbot ini ditemukan sama perusahaan keamanan cyber /Next dan mantan hacker Daniel Kelly yang menemukan iklan malware ini di forum hacker. Alat ini setara sama ChatGPT yang dirancang buat bantu pelaku kejahatan dunia maya dan ngembangin serangan yang lebih canggih dalam skala lebih gede. Enggak kayak ChatGPT yang punya fitur keamanan, WormGPT memang sengaja didesain tanpa perlindungan. Malware ini biasanya dikembangin buat serangan email phishing dan penjebolan email bisnis. Salah satu contoh skenarionya, WormGPT bakal nulis email persuasif dan eksekutif perusahaan yang minta karyawannya buat lakuin hal-hal penting kayak bayar faktur palsu. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, peneliti keamanan cyber merekomendasikan buat kamu yang punya bisnis biar ningkatin sistem verifikasi email. Wah, sepertinya kita ke depannya harus lebih hati-hati lagi nih saat menerima email. Jangan sampai sembarangan klik link atau attachment yang enggak jelas ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.